Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dimuliakan Allah, hidup ini penuh dengan rahasia dan ketentuan yang hanya Allah yang Maha Tahu. Ada orang yang hari ini miskin, esok tiba-tiba diberi kelapangan rezeki. Ada pula yang hidupnya pas-pasan, lalu Allah jadikan ia cukup dan berkecukupan. Semua itu bukan semata karena kepintaran atau kerja keras, tapi karena ada pintu keberkahan yang Allah bukakan. Malam ini kita akan membahas salah satu pintu itu, sebuah amalan sederhana tapi memiliki kekuatan luar biasa, yaitu dizikir di malam Jumat sebanyak 41 kali, yang insya Allah dapat mengundang pertolongan dan kelapangan rezeki dari Allah. Banyak orang mencari cara menjadi kaya, ada yang ikut bisnis, bekerja siang malam, bahkan mencoba jalan yang dilarang agama. Padahal Islam telah mengajarkan jalan-jalan yang halal, penuh keberkahan, dan menenangkan hati. Salah satunya adalah menghidupkan malam Jumat dengan dizikir. Amalan ini bukan sekadar melafazkan kalimat indah, tetapi sebuah sarana untuk membersihkan hati dari kesombongan, mengikis kegelisahan, dan menguatkan hubungan kita dengan Allah. Ketika hati bersih, doa pun lebih mudah diijabah, dan jalan-jalan rezeki akan terbuka tanpa kita sangka. Saudaraku, perlu kita ingat, dizikir bukanlah jimat atau mantra yang otomatis membuat kaya. Namun, dizikir adalah kunci yang menghubungkan hati kita dengan sumber segala rezeki, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan membacanya di malam Jumat, di saat malaikat membawa rahmat dan doa diijabah, kita sedang mengetuk pintu langit dengan penuh adab. Yakinlah, ketika Allah sudah berkehendak memberi, tidak ada satupun makhluk yang bisa menghalangi. Rezeki bisa datang dari arah yang tidak kita duga, bisa lewat pekerjaan baru, bisnis yang berkembang, atau bantuan yang tiba-tiba datang. Inilah keajaiban yang sering dialami oleh mereka yang istiqomah mengamalkannya. Saudaraku yang dirahmati Allah, hidup kadang membawa kita pada ujian yang terasa begitu berat. Ada seorang saudara kita yang dulu hidupnya serba kekurangan. Pagi hari ia keluar rumah hanya untuk mencari pinjaman demi makan anak dan istrinya. Hutang menumpuk, pintu pekerjaan seperti tertutup, dan setiap malam ia tidur dengan hati gelisah. Bahkan untuk sekadar tersenyum pun terasa berat, karena beban hidup menghimpit dari segala arah. Hingga suatu hari Allah pertemukan dia dengan seorang guru yang dengan tatapan penuh kasih, sang guru berkata, "Anakku, kalau engkau ingin rezekimu terbuka, jangan hanya sibuk mencari di bumi, tapi mintalah langsung pada pemilik langit dan bumi. Ada satu amalan yang ringan, tapi besar pengaruhnya, bacalah dizikir ini 41 kali di malam Jumat, dengan hati ikhlas dan yakin penuh kepada Allah." Kata-kata itu masuk ke dalam hatinya seperti cahaya yang menerangi kegelapan. Malam Jumat pun tiba. Setelah sholat Isya, ia mengambil wudhu dengan tenang, duduk menghadap kiblat, menutup mata, dan mulai melafazkan dizikir yang diajarkan gurunya. Setiap lafaz ia ucapkan dengan penuh rasa butuh, seolah-olah hanya Allah satu-satunya tempat bergantung. Air mata mengalir tanpa diminta, bukan karena sedih semata, tapi karena ia merasakan ketenangan yang sudah lama hilang dari hidupnya. Ia tidak berhenti di malam itu saja. Minggu demi minggu, setiap malam Jumat, ia mengulang amalan yang sama. Tidak pernah ia lewatkan meski hujan deras, meski badan lelah setelah bekerja serabutan. Ia yakini janji Allah bahwa siapa yang bersungguh-sungguh mengetuk pintunya, pasti akan dibukakan. Dan benar saja,
rasa was-was tentang hutang perlahan berganti menjadi optimisme. Subhanallah, belum genap sebulan, keajaiban mulai terlihat. Seorang teman lama yang sudah bertahan-tahan tak bertemu tiba-tiba menghubunginya, menawarkan pekerjaan dengan gaji yang cukup untuk menutup kebutuhan bulanan. Tak berhenti di situ, usahanya menjual barang ke silko-silen. Di rumah pun mendadak ramai pembeli. Peluang demi peluang datang dari arah yang sama sekali tidak pernah ia perhitungkan. Kini, ia bukan hanya mampu melunasi hutang, tapi juga mulai menabung dan membantu orang lain yang kesulitan. Wajah yang dulu muram, kini cerah dan penuh syukur. Setiap kali ditanya rahasianya, ia hanya tersenyum sambil berkata, "Saya tidak punya rahasia apa-apa. Saya hanya berusaha mendekat kepada Allah, dan Allah lah yang membukakan jalan." Inilah bukti bahwa dizikir bukan sekadar lafaz di bibir, tapi kunci pembuka pintu rezeki ketika diucapkan dengan hati yang benar-benar berharap padanya. Saudaraku yang dimuliakan Allah, malam Jumat bukanlah malam biasa. Para ulama menyebutnya sebagai Sayyidul Ayam, pemimpin segala hari. Pada malam ini, keberkahan turun begitu deras, sebagaimana hujan yang membasahi tanah kering. Rasulullah menganjurkan umatnya untuk memperbanyak amal di zikir, doa, dan shalawat. Karena malam ini adalah momentum yang penuh rahmat dan ampunan. Dalam beberapa riwayat, malam Jumat adalah waktu di mana doa hamba lebih mudah menembus langit. Bagaikan anak panah yang melesat tepat mengenai sasaran. Hati yang gelisah akan menjadi tenang, pikiran yang buntu akan mendapat petunjuk, dan rezeki yang tertutup akan menemukan jalannya. Semua ini adalah bagian dari keutamaan yang Allah anugerahkan. Pada malam istimewa ini, malam Jumat juga menjadi waktu yang sangat dianjurkan untuk memperbanyak sholawat kepada Rasulullah. Mengapa? Karena sholawat di malam ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Malaikat akan menyampaikan sholawat kita langsung kepada Nabi, dan beliau akan membalas dengan doa kebaikan. Maka, siapa yang ingin hidupnya penuh berkah, jangan lewatkan kesempatan menghidupkan malam Jumat dengan dizikir dan salawat. Dizikir 41 kali yang kita bahas ini, bila dilakukan di malam Jumat, bagaikan mengetuk pintu emas keberkahan dengan cara yang tepat. Angka ini bukan sembarangan, tetapi memiliki nilai simbolik sebagai bentuk keteguhan hati dan kesungguhan seorang hamba. Ketika kita melakukannya dengan penuh adab, wudu, dan keyakinan, kita sedang menyiapkan hati untuk menerima curahan rahmat Allah. Banyak orang yang menganggap malam Jumat hanya sebagai malam menjelang libur atau waktu untuk bersantai. Padahal, siapa yang memanfaatkannya dengan ibadah akan merasakan dampaknya, bukan hanya di malam itu saja, tapi sepanjang minggu berikutnya. Rezeki menjadi lebih lancar, hati lebih tenang, dan masalah-masalah yang berat terasa lebih ringan untuk dihadapi. Oleh karena itu, saudaraku, jangan biarkan malam Jumat berlalu begitu saja. Jadikan malam ini sebagai momen terbaik untuk mendekat kepada Allah, memperbanyak dizikir, memohon ampunan, dan memanjatkan doa. Insya Allah, setiap lafaz yang kita ucapkan akan menjadi cahaya yang membuka pintu-pintu rezeki, kebahagiaan, dan keberkahan, baik di dunia maupun di akhirat. Saudaraku yang dirahmati Allah, amalan dizikir ini sebenarnya sederhana, tetapi memiliki makna yang sangat dalam. Ia bukan hanya sekadar ucapan di bibir, melainkan ibadah hati yang menghubungkan kita langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk memulainya, pilihlah waktu setelah sholat Isya di malam Jumat, saat suasana mulai hening dan pikiran bisa lebih fokus. Inilah momen terbaik untuk menenangkan jiwa
dan memusatkan perhatian kepada Allah. Langkah pertama adalah berwudu dengan sempurna. Jangan terburu-buru. Niatkan bahwa wudu ini untuk membersihkan diri, lahir dan batin sebelum menghadap Sang Pencipta. Setiap tetes air yang membasuh wajah, tangan, dan kaki. Bayangkan, seolah-olah sedang menghapus debu dosa dan kegelisahan yang selama ini menempel di hati. Wudu yang dilakukan dengan kesadaran seperti ini akan membuat di zikir yang kita ucapkan terasa lebih khusyuk. Setelah itu, duduklah dengan tenang, menghadap kiblat. Posisi duduk ini bukan tanpa alasan nia, melambangkan kesiapan kita menghadap Allah. Tenangkan pikiran, jauhkan diri dari gangguan, matikan televisi atau ponsel agar fokus tidak terpecah. Ingatlah bahwa di hadapan kita seolah terbentang jalan menuju ridha Allah, dan kita sedang mengetuk pintu naya dengan penuh adab. Mulailah melafazkan di zikir La ilaha illallah atau di zikir yang diajarkan guru yang terpercaya sebanyak 41 kali. Setiap lafaz ucapkan perlahan, jangan tergesa-gesa, rasakan getaran maknanya. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dengan setiap ucapannya, biarkan hati kita semakin yakin bahwa hanya Allah yang sanggup memberi rezeki, menolong, dan mengubah keadaan kita. Setelah menyelesaikan 41 kali dizik, lanjutkan dengan istighfar dan salawat kepada Nabi Muhammad. Istighfar akan membuka pintu ampunan, sedangkan salawat akan mengundang rahmat dan doa dari Rasulullah. Gabungan di zikir, istighfar, dan salawat ini ibarat 3 kunci yang akan membuka pintu-pintu keberkahan yang selama ini mungkin terkunci rapat. Terakhir, panjatkan doa pribadi dengan bahasa hati. Sampaikan segala kebutuhan, keluhan, dan harapan kita kepada Allah. Berdoalah seolah-olah inilah kesempatan terakhir kita berbicara dengan Dia di dunia ini. Yakinlah, tidak ada satupun doa yang sia-sia. Ada yang dikabulkan segera, ada yang disimpan untuk waktu terbaik, dan ada pula yang diganti dengan sesuatu yang jauh lebih baik dari apa yang kita minta. Saudaraku yang dimuliakan Allah, banyak orang bertanya, kenapa harus 41 kali? Apakah ada rahasia di balik angka ini? Dalam beberapa penjelasan ulama, angka 41 memiliki makna keteguhan dan kesinambungan. Ia melambangkan kesungguhan hati seorang hamba untuk istiqomah dalam ibadah. Sebab, amalan yang dilakukan dengan bilangan tertentu secara konsisten dapat melatih hati agar tetap fokus dan tekun, sehingga pintu-pintu keberkahan lebih mudah terbuka. Perlu kita pahami, di zikir ini bukanlah mantra sihir yang otomatis membuat kita kaya. Ia tidak bekerja seperti rumus matematika yang hasilnya pasti muncul dalam hitungan detik. Namun, di zikir adalah cara untuk membersihkan hati, menenangkan pikiran, dan memperkuat keyakinan bahwa segala sesuatu datang dari Allah. Ketika hati sudah bersih dan yakin, maka langkah-langkah kita di dunia akan menjadi lebih tepat dan penuh keberkahan. Inilah rahasia terbesar di zikir, menggerakkan sabab-sabab duniawi yang selama ini mungkin tertutup dari pandangan kita. Pintu-pintu rezeki yang terkunci rapat mulai terbuka perlahan. Peluang usaha yang sebelumnya tak terlihat menjadi jelas. Pertemuan dengan orang-orang yang tepat terjadi secara tak terduga. Semua itu bukan kebetulan, tapi skenario Allah yang sempurna untuk hambanya yang mau mendekat. Ketika hati terhubung dengan Allah, kita akan lebih peka membaca tanda-tanda darinya. Misalnya, kita jadi tergerak untuk mencoba ide baru dalam bisnis,
berani mengambil keputusan penting, atau tiba-tiba mendapat informasi yang membawa keuntungan besar. Semua ini adalah bentuk ilham yang Allah masukkan ke dalam hati hamba-Nya yang berzikir dengan tulus. Fenomena kaya mendadak tanpa diduga yang sering diceritakan bukan berarti rezeki jatuh dari langit tanpa usaha. Justru di zikir ini mengubah pola pikir kita untuk lebih produktif, menghilangkan rasa malas, dan mendorong kita untuk bergerak di jalur yang benar. Hasilnya, usaha kita menjadi lebih efektif, peluang datang silih berganti, dan keberuntungan terasa mengikuti langkah kita. Maka, saudaraku, jangan meremehkan kekuatan di zikir ini. Jika dilakukan dengan hati yang benar, ia bisa menjadi kunci perubahan hidup yang luar biasa. Ingatlah, kita tidak sedang meminta kepada makhluk, tapi kepada Allah yang Maha Kaya. Dan bila Allah sudah berkehendak memberi, tidak ada satupun di langit dan di bumi yang mampu menghalangi. Saudaraku yang saya cintai karena Allah, mari kita ingat kembali bahwa kekayaan sejati bukanlah diukur dari berapa banyak saldo di rekening atau seberapa megah rumah yang kita miliki. Kekayaan sejati adalah hati yang lapang, jiwa yang tenang, dan hidup yang penuh keberkahan. Banyak orang yang hartanya melimpah, tapi hatinya selalu gelisah. Sebaliknya, ada yang hidup sederhana, namun senyum, dan ketenangannya tidak pernah pudar. Itulah harta yang sesungguhnya. Di zikir yang kita pelajari malam ini, hanyalah sebuah wasilah, jalan untuk mendekat kepada Allah. Ingatlah, bukan zikirnya yang membuat kita kaya, tetapi Allah lah yang memberikan rezeki. Di zikir ini ibarat mengetuk pintu istana raja yang maha kaya. Semakin ikhlas dan konsisten kita mengetuk, semakin besar peluang pintu itu terbuka, dan anugerah Allah akan mengalir deras dalam hidup kita. Karena itu, amalkanlah di zikir ini dengan niat yang lurus. Jangan hanya berharap pada keuntungan dunia, tetapi niatkan untuk semakin dekat kepada Allah, memperbaiki diri, dan memperbanyak rasa syukur. Dunia hanyalah titipan, dan kekayaan hanyalah amanah. Bila amanah itu kita jaga dengan baik, insya Allah Allah akan menambah dan melipat gandakannya. Mari kita juga menjaga istiqomah, sebab kunci keberhasilan bukan hanya pada 1 atau 2 kali amalan, tapi pada kesungguhan yang terus-menerus. Meski hasil belum terlihat, jangan berhenti. Allah sudah menjanjikan bahwa siapa yang bersungguh-sungguh di jalannya, Dia akan memberikan jalan keluar dari segala masalah dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa dengan penuh harap. Ya Allah, Engkaulah pemilik segala rezeki. Lapangkanlah jalan hidup kami, cukupkanlah kebutuhan kami, dan jauhkan kami dari kemiskinan lahir dan batin. Berikanlah kepada kami rezeki yang halal, melimpah, dan penuh keberkahan. Jadikanlah hari kami selalu bersyukur, dan langkah kami selalu Engkau ridai. Semoga apa yang kita pelajari malam ini menjadi bekal yang bermanfaat. Jangan hanya didengar, tetapi amalkan. Sampaikan pula kepada keluarga, sahabat, dan siapapun yang kita cintai, agar mereka pun merasakan manisnya rezeki yang diberkahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.